Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel YouTube Kuliah di Aachen. Dan kali ini saya akan membahas salah satu jurusan energi yang ada di THM atau namanya Technische Hochschule Mittelhessen. Dan sekarang saya kedatangan tamu teman saya bernama Reza Mahbub Khatami, yang mana dia ialah sekarang sedang berkuliah di jurusan Elektrische Energietechnik für Regenerative Energie System. Halo Mahbub, apa kabar? Halo Aldi, Alhamdulillah sehat. Iya, itulah tadi kita tentunya pemirsa sudah melihat narasumber kita, dan sekarang saya akan menjelaskan uh, urutan atau tema-tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi kita akan bagi ke dalam dua topik utama, yaitu kita akan membahas tentang jurusan kuliah beliau, yang mana kita bagi ke dalam 4 subtopik, yaitu tentang struktur, sistem, culture, dan juga people dari jurusan tersebut. Dan yang kedua, kita akan masuk kepada kehidupan di luar kuliah sebagai mahasiswa di kota tersebut. Dan yang akan dibahas di sini ialah misalkan kayak fasilitas uni, bagaimana fasilitas perpustakaannya, apakah bagus atau buruk, atau misalkan kayak rata-rata pengeluaran per bulan, rata-rata waktu perjalanan, dan masalah perpanjang visa yang mana juga penting bagi mahasiswa, dan tentunya banyak hal menarik yang akan kita bahas di topik yang kedua ini. Ya, maka kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang membahas jurusan kuliah, dan saya akan memulai dengan struktur dari kuliah tersebut. Jadi, Mahbub, saya ingin bertanya kepada Anda, ilmu-ilmu dasar apa saja yang dipelajari pada masa awal studi Anda, dan juga vertifung apa saja yang dipelajari atau yang ditawarkan oleh jurusan Anda di jurusan Anda. Oke, terima kasih Al untuk waktu yang Anda berikan. Jadi kalau untuk jurusan yang saya ambil ini, kebanyakan kita bergelut di bidang elektro. Karena memang kita ada di Fachbereich Elektro, nama Fachbereichnya itu Elektroinformationstechnik. Dari namanya sendiri bisa, Sebelumnya, gimana? Bu, kamu bisa translate nama jurusan kamu, nama jurusan Anda ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nggak? Oh, bisa. Iya. Jadi kalau nama jurusannya sendiri itu sebenarnya kalau gampangnya itu renewable energy. Cuma kalau misalkan kita translate secara literal satu persatu itu namanya electrical engineering for renewable energy system. Oke. Iya benar. Dan dia Electrical sendiri power engineering kali ya, karena ada energi tekniknya mungkin, atau eh, sebenarnya iya benar, benar. energi Kurang kan lebih ya, kayak gitu sih. berarti saya ngebayangin di sini kita membahas tentang arus besar, betul tidak? Benar, iya. Ya. Karena di apa namanya? Fakultas ini sendiri kan emang ada yang jurusan elektro sendiri yang untuk arus kecil dan untuk yang jurusan energi ini untuk yang arus besar. Cuma kita memang terfokuskan lebih dalam di renewable energy itu sendiri. Jadi kita tidak terlalu membahas kayak yang apa ya conventional powerhouse-nya. Kita lebih ke yang renewable energinya. Dan ini Nah, dari ada di Gießen, THM benar ada ada di Gießen ya. ya Technische Hochschule Mittelhessen. Baik. Nah, sebenarnya dari nama fakultasnya sendiri bisa kita lihat ya, namanya itu Electrical and Information Technique. Jadi kita fokusnya lebih ke elektro dan informatik. Nah, cuma mungkin kita lebih pendalamannya kalau misalkan kita membandingin antara elektro dan informasinya sendiri itu kita lebih dalam di elektronya. Karena untuk informatiknya sendiri itu kita nggak terlalu banyak, cuma ada di semester-semester awal doang. Untuk ke belakangnya kita tetap pakai bahasa yang sering kita pakai lah, contohnya kayak MATLAB dan Python. Jadi nggak ada persyaratan khusus bahwa kita harus memiliki pengetahuan yang dalam di informatik itu sendiri.
Dan tadi juga belajar matematika, fisika, dan lain-lain mungkin ya? Benar, jadi kayak pengetahuan dasar kayak fisika, kimia, elektro, dan kalau misalkan dibandingin sama jurusan yang elektro yang arus rendah, kita belajar kimia karena kita juga harus ngerti dasar dari reaksi kimia itu sendiri. Baik. Terus, Mm. vertifung apa yang disediakan oleh jurusan Anda? Nah, sebenarnya gini kalau di jurusan saya itu, kalau pas saya mendaftar itu jurusan ini berdiri sendiri sebagai sebuah jurusan. Cuma memang ke depannya akan ada wacana bahwa jurusan saya akan dimasukin sebagai vertifung karena sebenarnya jurusan saya udah cukup dalam, jadi udah cukup spesifik. Jadi tidak perlu dispesifikasikan lagi. Sebenarnya kalau di modul handbuch atau di aturannya sendiri sih memang ada vertifung itu atau pendalaman yang lebih dalam jurusan saya, yaitu yang pertama Netze dan yang kedua komponente. Cuma dalam realisasinya kita tidak ditanyain kamu mau masuk kamu masuk vertifung apa, kamu masuk pendalaman yang mana, itu kita tidak ditanyakan. Beda sama yang elektro karena dia harus menentukan vertifungnya dari semester 4. Kalau kita Netze dan komponente itu apa sih? Jadi kalau Netze kita lebih ngobrolin tentang apa ya? Sirkuit listrik, misal dari pembangkit listriknya sampai ke rumah-rumahnya itu secara helikopter view. Tapi kalau misalkan kita Cara apa? dari helikopter view, jadi benar-benar dari atas, kita melihatnya dari Oh, atas. iya. Itu kalau yang Netze. Kalau yang komponente kita melihatnya kayak persatuannya, bagaimana kita dapat meningkatkan Wirkungsgrad atau apa namanya? Wirkungsgrad bahasa Efektivitas. Indonesianya. Benar, efektivitas dari masing-masing komponen itu sendiri. Gitu, cuma Oh, kita nggak ada pendalaman yang lebih di situ. Jadi kita belajar lebih ke semuanya, lebih ke komponente dan Netze-nya itu sendiri. namun jadi pilihan dua itu ada di pilihan-pilihan yang apakah pada akhirnya harus memilih salah satu atau sebenarnya bisa dua-duanya kita ikutin atau bagaimana? Sebenarnya bisa kita ikutin dua-duanya, karena sebenarnya konsep dari vertifung itu sendiri kan memisahkan antara dua pendalaman yang mungkin agak berbeda ya. Cuma pendalaman yang ditawarkan di sini tuh nggak terlalu berbeda, jadi kita bisa ngambil dua-duanya itu secara simultaneously gitu, jadi secara bersamaan juga bisa. Dan memang nggak terlalu dipermasalahkan oleh pihak universitasnya, karena memang jurusannya juga udah cukup spesifik gitu. Baik, yang mana itu mungkin dalam bahasa Jermannya kita sebut Wahlpflicht modul, benar? Gimana, bisa diulangin pertanyaannya? Apakah kedua modul itu, modul-modul Netze atau komponente itu masuk ke area Wahlpflicht modul atau pilihan yang diwajibkan oleh universitas? Iya benar, bisa benar. Jadi kayak misalkan Wahlpflicht modul yang di Netze sendiri itu misal ada namanya electrical energy Versorgung, Ya. atau ya itu lebih Tunggu, kita translate dulu. Energi Versorgung translate dulu. Apa ya? Bentar. apa? Sumber daya, penyediaan sumber daya energi kali ya. Jadi Versorgung kan penyediaan gitu ya. Iya, ya sih bisa diartikan seperti itu ya. Agak susah ya Para buat pemirsa nyari. kalau mau tahu bisa cari di internet apa itu Versorgung. Iya. Ya, Nah, menyediakan, ya gitu. ya gitulah. Aduh, Oke. ya gitu Al. Jadi kalau untuk di electrical energy Versorgung itu kemarin kan saya juga ngambil modul itu kan. Itu di situ kita bahas bagaimana bagaimana proses dari listrik dari powerhouse-nya, dari power plant-nya sampai ke rumah. Jadi misalkan lewat Hochspannungsebene atau mungkin yang Harus tegangannya kuat. tinggi, terus ya
yang dari tegangan tinggi, terus diturunin dulu ke yang pertengahan, habis itu baru diturunin ke yang rendah, habis itu baru bisa didistribusikan ke rumah-rumah. Jadi istilahnya Nah, benar-benar dari apa? Dari power plant. distribusi listrik itu sendiri. Iya. Oke. Nah, kalau yang komponente itu saya belum ada ngambil sih kayaknya ya. Jadi kayak misalkan bagaimana kita meningkatkan tadi efektivitas dari masing-masing elemen itu sendiri. Kayak misalkan kita membahas boost system atau eh, gimana biar di power plant-nya itu kita dapat itu maintain keefektivitasan dari keberlangsungan dari itunya sendiri power plant-nya gitu Al. Baik. Dan ada berapa semester total pada jurusan Anda? Kalau total semester yang regelnya atau yang disarankan oleh pihak universitas itu 7 semester. Jadi Jadi 210 kredit point. benar, benar sekali. Jadi 180 itu untuk yang modul biasa dan 30 sisanya untuk praktikum dan tes BA, Bachelor Arbeit atau bahasa Indonesianya skripsi. Skripsi, betul. Benar. Baik, Anda sudah terlalu terjerman kan sepertinya ini ya? Enggak sih. Kayaknya semuanya gitu deh, Al. Oke, pemirsa, kita telah menyelesaikan bagian pertama yaitu tentang structure dari dari jurusan tersebut, dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua yaitu tentang sistem. Bisa tidak Anda jelaskan sistem KBM dan ujian pada jurusan Anda? Ya, Al. Jadi kalau untuk sistem KBM sendiri di THM itu sebenarnya tergantung dari masing-masing jurusannya. Kalau untuk jurusan saya sendiri itu dia sebenarnya cukup nyaman. Untuk saya cukup nyaman karena dia tidak ada yang namanya kewajiban untuk datang di Vorlesung atau di kelas. Jadi selama kita memang mau ngambil ujiannya, kita cukup untuk daftar ujiannya aja. Jadi kita nggak ada kewajiban untuk datang ke kelasnya. Cuma kalau misalkan modul-modul yang mengharuskan kita untuk mengambil praktikum atau labor istilahnya, itu yang diharuskan atau yang diwajibkan itu labornya, bukan kelasnya. Cuma memang antara materi yang ditawarkan di labor memang itu dibahas di kelas. Jadi menurut saya untuk datang ke kelas juga merupakan suatu advantage juga buat kita karena kita jadi tahu bahan-bahan apa yang akan dibahas di labor. Baik, saya ingin bertanya pertama, THM ini apakah FH atau universitas? Dia FH, FH. Fachhochschule. Jadi kita lebih gimana? Dan kamu banyak praktek, setiap semester ada labor. Sebenarnya kalau melihat dari pengalaman, mulai banyak praktikum dan labor itu dari semester 3. Semester 3, 4, 5, dan 6 itu banyak. Jadi untuk semester 1 kita cuma ada satu labor doang, itu yaitu kimia. Dan mulai semester 3 itu kita benar-benar ngerasain yang namanya labor tiap minggu ada. Jadi Oke, tiap tapi minggu selalu belajar ada kimianya labor. dikit doang kan? Dikit doang. Jadi kita cuma bahas kayak apa ya, nggak terlalu dalam lah, cuma nyampur-nyampurin bahan lah istilahnya gitu. Oke, iya. Dan bagaimana dengan periode mata kuliahnya? Apakah di universitas Anda, di universitas Anda atau FH Anda, dia berulang 1 tahun sekali atau setiap semester? Oke, Al. Untuk jurusan saya sendiri sebenarnya dia ditawarkan cuma di winter semester doang, jadi cuma 1 tahun sekali. Beda dibandingkan dengan jurusan sebelah yang mana dia itu yang elektro, itu tiap semester selalu ada. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah beberapa modul yang ditawarkan di jurusan saya itu ada yang setahun sekali. Walaupun mungkin banyak juga yang bisa kita ambil sebagai substitusi yang tiap semester sekali. Cuma kayak misalkan ada FLISH modul atau modul wajib,
itu biasanya mereka ditawarkan tiap tahun sekali. Nah, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngambil ujiannya tiap semester, bukan berarti gitu. Karena misalkan contohnya kasusnya gini, di summer semester kita nggak lulus satu modul misalkan. Nah, kita pingin cepat lulus nih, tanda kutip gitu kan. Di winter semester kita bisa ngajuin istilahnya ngelobi si profesornya, tolong dong Pak adain ujian gitu biar saya bisa lulus di sini karena saya belum lulus untuk yang semester lalu gitu. Itu kita bisa ngelakuin gitu. Karena beberapa teman saya juga ada yang kayak gitu, meminta secara langsung kepada dosen untuk mengadakan ujian di waktu yang tidak ditawarkan adanya Vorlesung. Cuma konsekuensinya tetap, jadi di semester itu tidak ada yang namanya Vorlesung, jadi cuma ditawarin ujiannya doang. Wah, ini hal yang menarik nih. Saya baru dengar Iya. loh ada orang bisa ngelobi profesor buat bikin ujian loh. Oh, bisa di sini bisa. Kita di Bisa sini ya? bisa main ngomong bisa kok. Oh, Bisa. wow. Kayak Tapi kemarin pas saya berarti artinya sebenarnya harusnya tidak ada tiap semester ujiannya. harusnya nggak tiap semester, cuma karena istilahnya mungkin pingin semester depan gitu, semester besok untuk ikut ujiannya bisa. Cuma itu Oh, tetap hak prerogatif dari dosen, apakah beliau ingin mengadakan atau tidak. Gitu. tapi apakah misalkan kita pada jadwal normalnya 1 tahun sekali, apakah pada 1 semester ini disediakan 2 kali ujian atau hanya sekali ujian? Bisa diulang pertanyaannya? Apakah kalau kita melihat pada jadwal normalnya, yang mana tiap modul itu diulang setahun sekali. Apakah di 1 semester ini tersedia 2 kali jadwal ujian atau 1 ujian? Jadi Satu ada ujian. ujian yang di awal fase liburan, ada ujian yang di akhir fase liburan, atau yang kita sebut biasanya dalam bahasa Jerman erste zweite Termin. Oke, kalau di THM untuk jurusan saya nggak ada. Jadi untuk satu modul itu cuma ditawarkan sekali dalam 1 semester. Oh, Cuma untuk fasenya sendiri memang ada sampai yang erste, zweite, dritte Woche. Jadi minggu pertama, kedua, dan ketiga. Cuma yang diujiankan dalam masing-masing minggu itu semuanya berbeda. Jadi nggak ada yang sama. baik. Iya. Gitu, Al. Saya ingin bertanya tentang ketersediaan fasilitas e-learning. Apakah THM juga menggunakan e-learning pada pembelajarannya? Dan juga apakah para profesor sering mengupload video pembelajaran di e-learning tersebut? Oke, untuk e-learning karena mungkin kita sekarang lagi di kondisi seperti ini, jadi pasti profesornya mengupload video Vorlesungnya di ini platform mereka. Jadi kita Kondisi menggunakan seperti ini beberapa. maksudnya karena corona ya? Kan Iya, mungkin bisa aja yang nonton tahun depan, 2 tahun lagi kan nggak ada yang tahu. itu nggak ada yang tahu, Al, nggak ada yang tahu. Jadi, ingin memperjelas saja kondisi seperti ini tuh apa sih? Oh, iya, soalnya kita juga lagi di posisi yang sulit, serba sulit lah istilahnya. Profesor pun juga mengatakan seperti itu. The new normal istilahnya ya. Kalau biasanya memang yang diupload di platform itu cuma skrip atau mungkin kayak termin-termin atau appointment yang ditawarkan oleh profesor. Kayak misalkan literatur dan segala macam. Tapi nggak ada video Vorlesung biasanya nggak ada. Cuma karena posisi sekarang video Vorlesung ada. Gitu. Biasanya sekelas berapa orang, Mahbub? Sekelas juga tergantung modul ya, dan perlu saya kasih tahu juga mungkin jurusan saya itu jurusan dengan jumlah tersedikit, jadi paling sedikit. Satu angkatan saya sendiri itu untuk satu jurusan kita cuma 32 orang. 32 32 orang. orang. 32 orang. Itu kayak les di Indonesia tuh SMA. Iya, jadi satu kelas kita ya tahu aja satu sama lain gitu. Walaupun mungkin nggak terlalu akrab, tapi kita tahu kalau dia itu satu angkatan sama kita gitu. Dia lagi yang datang. Iya gitu. Untuk Oh gitu. tapi ini untuk jurusan ya. Kalau untuk fakultasnya itu dari jurusan sebelah jauh lebih banyak. Oh iya, dan
Dan ntar pas kita belajar tentang modul-modul yang nggak spesifik kayak modul mate mungkin atau modul elektro, pokoknya yang gede-gede ya pasti semuanya nyampur, betul ya? Iya benar. Jadi rame Iya, baik. gitu. Oke, sekarang saya ingin masuk ke sistem ujian. Oke, Al. Tadi sudah dijelaskan termin ujian itu ialah hanya 1 kali kesempatan pada 1 semester dan kita bisa minta ujian lagi ke profesor dengan cara melobi semester depannya. Tapi yang ingin ditanyakan di sini, berapa kali kesempatan ujian yang dimiliki oleh mahasiswa THM sebelum dia di drop out karena tidak lulus ujian? Oke. Mungkin cukup terkenal ya THM karena sistem ujiannya kita memiliki banyak sekali versuh. Jadi kalau untuk 3 semester awal, jadi sampai tahun 2000, kalau nggak salah 2018, ya 2018 atau 2019 transisi, itu kita punya 4 kali versuh. Wow, banyak. Iya, banyak banget. Dan 4 kali versuh ini untuk tiap modul. Cuma karena pihak universitas melihat bahwa ada sesuatu yang ganjal dengan 4 kali versuh ini, pihak universitas mencabut 4 versuh ini jadi 3 versuh. Ya. Cuma, ya sayang banget ya, Al. Ini kan Jadi buat 3 yang versuh. baru mau datang nih kan mau Iya, daftar ke jurusan UP 2020 pastinya. iya. Tapi Oke, tenang jadi aja, kita tetap ada keunggulan karena 3 oke. kali versuh ini itu masih ada plus-plusnya. Jadi kita sistemnya 3 kali versuh untuk masing-masing modul plus 2 kali joker. Jadi 2 kali istilah apa? joker ini 2 kali joker. Jadi kita namanya joker. Jadi joker ini tuh istilahnya kayak apa ya? Musuh Versuh Batman. tambahan. Iya, jadi kayak Superman gitu. Eh, Tambahan versuh yang bisa kita pakai semisal kita sampai derita versuh nggak lulus. Jadi contohnya gini. Contohnya misal saya mengambil modul mate 1 sampai derita versuh nggak lulus, misal. Nah, saya bisa pakai joker pertama saya, jadi vierte versuh saya bisa nulis. Misal vierte versuh saya nggak lulus lagi, saya bisa ngajuin joker kedua, berarti jadinya fünfte versuch. Tapi karena saya udah ngajuin 2 kali joker dalam studi saya nggak bisa ngajuin joker lagi untuk modul-modul yang lainnya. Oh, Hmm, gitu. kayak gitu. Boleh juga. Saya suka itu Yoi, sistem joker itu. asik ya, Kayaknya THM. kalau ditransfer ke RWTH boleh tuh sistem joker tuh. Wah, boleh deh. Jadi Iya. menarik nih RWTH seluruh mesti banyak belajar kepada THM dalam masalah ini. Setuju. Can't agree more. Baik, dan apakah oke, sekarang jokernya udah habis misalkan. Iya. Apakah masih ada kesempatan munlih setelah 3 kali ujian tertulis? Kalau munlih, ujian munlih biasanya itu lagi sih, Al, kita lobby dosen biasanya. Karena Oh, iya, di sini power of lobby kepake, masih bisa kepake. oke. Soalnya kayak misal teman saya ada nih yang sampai fünfte Versuch, itu dia nggak lulus. Fünfte Versuch cuma sebelum dia nggak dilulusin, di fünfte Versuch ini, dosennya bilang ke dia, kamu kayaknya nggak lulus nih, tapi saya bisa nawarin kamu Mündliche Prüfung di fünfte Versuch-nya. Nah, itu jadi bisa jadi Mündliche Prüfung setelah nggak lulus fünfte Versuch itu ada kemungkinan. Cuma memang harus lobby-lobby juga sih, tetap. Ini profesornya nggak nawarin, profesornya nggak kita lobby, tapi dia tiba-tiba nawarin sendiri ke kita. Bisa, jadi mungkin apa ya, situasi sebagai Auslander atau mungkin apa ya, Oh, kemampuan of penyayang kemelas, juga ya profesornya ya. itu bisa di sini. Wah, ini Masih bisa. profesor RWTH pun juga mesti banyak belajar dengan profesor THM. Nih, luar biasa ini. Cuma tetap tergantung dosen itu ya. Oke, iya. Tapi Iya, iya. di RWTH nggak ada cerita kayak gitu. Oh, nggak Bahkan ada? ini pertama kali saya dengar di Jerman nih. Ada kayak Wah, gitu. Biasanya mah langsung out, 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 out gitu. masuk. Biasanya orang-orang yang udah punya koneksi sama profesornya yang bisa kayak gitu soalnya. Oh, gitu Mm-mm. ya.
Iyalah kalau misalkan di kelas cuma 32 orang, ya gimana nggak ada koneksi? Oh, jelas. Bahkan ada cerita Oke. kayak gini. Hmm? Teman saya ada namanya modul light technique atau proses light technique ya namanya. Dia Light nggak lulus. pencahayaan ya, Oh bukan, light technique tuh apa ya? penerangan. Itu light, jadi kayak orang-orang yang ada di light stand atau orang-orang yang berada di depan monitor, terus mereka supervise proses yang ada di power plant. Maksudnya semisal Oh, ada kerusakan di oke. mana mereka yang mentransfer, sebagai penjembatan antara teknisi dengan apa yang terjadi dalam power plant itu sendiri. Nah, itu dalam modul itu tuh teman saya ada yang poinnya dapat 49. 49 nggak lulus kan, Al? Ya. Nah, dia ngelobi ke dosennya, Bu, saya nggak ada kein Bock mehr, ich habe kein Bock mehr auf diese Modul gitu. Dia bilang, eee, maksudnya ini 49 dan dia kayak berargumen, semisal, kan ini dosennya ada 2 nih. Jadi kasus itu tuh pas itu modulnya memang ada 2 dosen dan dia istilahnya nyoba untuk ngelobi dosen yang lebih lebih gampang untuk dimintai nilai dan akhirnya dia dapat 56 punte dan Loh, lulus. gara-gara ngelobi nilainya naik. Iya, jadi istilahnya ngelobi, terus oke, kita lihat ya, mana yang sekiranya bisa kita anggap sebagai benar atau nilainya bisa kita naikin gitu. Dan akhirnya dapat dia jadi 56. Waduh, baik banget. Saya masih tepuk tangan dulu ini. Terima kasih, terima kasih. THM nih, waduh. Baru tahu THM kayak gini. Saya Saya cukup enggak lah, saya nggak belajar pindah lah ke THM lah. Saya jangan lah. RWTH aja, Al. Jangan di sini, jangan. Iya, oke. Tapi fakta kayak gini bisa jadi pertimbangan yang sangat penting untuk calon mahasiswa yang masih bingung-bingung mau di mana kuliah energi. Benar, Al. Oke, itulah sistem ujian yang berlaku di uh, jurusan ini, di THM, beserta dengan lobby-lobbynya. Dan sekarang saya akan masuk ke culture dari jurusan tersebut. Dan di sini saya ingin meminta Anda untuk memberikan saya 5 kesan paling berbekas ketika Anda kuliah di jurusan ini, atau kuliah di THM, atau mungkin kuliah di kota Gießen. 5 ya, Al. 5. Apa ya? 1. Mungkin saya bisa bilang pertama, cowok semua. Karena memang Oke. kebanyakan dari jurusan kita cowok, walaupun ada cewek, tapi cuma 1-2 orang. Yang kedua, Indonesia pastinya, karena THM cukup terkenal dengan banyaknya orang Indonesia yang ada di sini. Jadi Oh kalau gitu. menurut statistik, iya benar. Jadi kalau sesuai statistik tuh kita negara Indonesia jadi negara ke keempat, keempat terbanyak yang ada di THM. Pertama Deutschland, kedua Turki, ketiga saya lupa, kalau nggak salah Maroko kalau nggak salah. Keempat baru kita Indonesia. Nah, Ini itu sendiri secara data. statistik universitas ya? Iya benar, secara statistik universitas kita Bukan terbanyak. jurusan maksud saya, levelnya universitas. Iya, per universitas benar. Baik. Per universitas. Jadi memang cukup ramai di sini eh, masyarakat Indonesia dengan, maksudnya dibayangkannya itu adalah kita banyak masyarakat Indo tapi di kota yang cukup kecil. Jadi cukup vernets antara satu sama lain dan biasanya Freundkreisnya cukup banyak juga. Iya, maksudnya tadi yang Mahbub bilang itu cukup terhubung dengan baik antar sesama mahasiswa Indonesia, dan tadi Freundkreis atau lingkaran pertemanannya, Freundkreis Iya, masih banyak ya, banyak pasti temannya. banyak. Ya, saya takutnya yang ngedengerin orang Indonesia, Bu, yang belum bisa bahasa Jerman. Iya, saya juga tadi nyari katanya, tapi makasih Al buat bantuannya. Sama-sama. Terus, Kesan ya, yang ketiga. ketiga ya. Ketiga, apa ya?
Oh, dekat Frankfurt pasti. Oke. Kesan saya dekat Frankfurt karena kita dekat banget sama Frankfurt. Maksudnya Frankfurt kota yang cukup besar, jadi mobilitas banyak aja ke sana gitu. Emang Terus, kenapa Frankfurt tuh pentingnya apa sih buat anak-anak di Gießen? penting banget kalau menurut kita karena pertama dia kota besar, jadi apa change kita untuk dapat kerjaan di Hmm. kota besar dengan harga rumah semurah Gießen Hmm. itu it's visible, itu bisa kita lakuin. Maksudnya biasanya contohnya ambil Munchen misalkan. Mungkin Munchen harga living cost-nya cukup tinggi, tapi itu dibarengin dengan uh, pendapatan yang memang relatif tinggi di Munchen itu sendiri. Maksudnya compare to seluruh Deutschland. Nah, kalau misalkan di Gießen sendiri itu kita punya chance untuk kita kerja di Frankfurt, tapi kita tinggalnya di Gießen. Itu Berapa lama waktu perjalanan dari Gießen ke Frankfurt? kalau dari Bahnhof ke Bahnhof atau station ke station itu 45 menit, itu paling cepat. Paling lama ya standarnya bisa 1 jam sih. Oke. Dan Hmm. itu ada orang yang kayak gitu? Oh, banyak hal. Jadi biasanya contohnya ambil mungkin saya contohnya bukan yang apa yang profesional ya. Mungkin yang work student. Yang work student juga banyak di sini. Jadi tinggalnya di Gießen tapi kerjanya di Frankfurt. Jadi mungkin mereka kerja di Frankfurt weekend aja kali ya? Bisa weekend atau mungkin di hari-hari di mana mereka emang nggak ada Vorlesung sama sekali juga bisa. Baik. Gitulah. Wow, itu juga berat tuh, apa poin yang berat tuh, kesempatan kerja. Iya. Terus Terus di Gießen yang keempat memang, ya, di Gießennya sendiri memang susah. Tanggung nih, eh, di Gießen sendiri memang susah. mungkin kalau dibandingin sama Frankfurt jauh lebih banyak Frankfurt pastinya. Oke. Cuma kalau di Gießen sendiri biasanya bukan di Gießennya ya, bukan di Gießennya tapi kayak di tetangga Gießennya kayak misal di Wetzlar atau di Lolar. Jadi di Lolar sendiri kan kita ada, ya, saya memastikan. Oh ya, jadi di Lolar ada Bosch kan. Dolar tuh Nah, nama Lolar, daerah ya? iya, Lolar itu nama daerah. Nah, itu dekat dekat Gießen. Sekitar kayaknya setengah jam 45 menit deh sampai Lolar juga. Itu ada Bosch. Eh, Bosch tahu kan ya, nama Ya. perusahaan. Dan itu itu terkenal banget di antara kita yang kuliah di Gießen, terutama untuk yang jurusan teknik Baik. gitu. Oke, mungkin kita stop dulu pembahasan tentang Gießen, kita akan masuk itu di subtop yang topik utama yang kedua. Oke. Sekarang kita masuk ke kesan yang ketiga. Tadi yang ketiga, tadi yang ketiga. Sorry, tadi Sekarang yang yang keempat. keempat, maaf, maaf. Saya Sekarang yang keempat. mau buka puasa nih, udah nahan lapar. Santai Al. Insya Allah saya segera kan ya. Yang keempat, jadi yang keempat itu ABH pastinya, Ausländer Behörde. Oke, Eh, kenapa tuh? ah, jadi kalau di sini mungkin karena banyaknya advantage yang ditawarkan oleh THM, pihak Ausländer Behörde juga dia bisa kita katakan agak rese kalau di sini. Oh, Heeh. Jadi dia cukup ketat untuk mengawasi mahasiswa-mahasiswanya yang istilahnya kredit poinnya kurang atau mungkin yang selama studi juga bermasalah. Itu istilahnya banyak banget yang udah ke deport, itu juga udah banyak banget. Dan ya kalau saya secara personal juga belajar dari mereka, dari experience mereka, bagaimana ABH itu cukup strict di Gießen. saya ulang ya, tadi yang ke deport banyak banget tadi kamu bilang ya. Iya, mungkin kalau secara prosentual sedikit ya, tapi kalau secara jumlah saya ngerasanya cukup banyak. Apa yang membuat mereka terdeportasi? Maksudnya, apakah saya juga pernah mendengar ya rumor dari pembicaraan di Aachen bahwa ketika seseorang itu tidak lulus tepat waktu atau tidak lulus dalam 7 semester atau 6 semester yang disediakan oleh universitas, maka dia langsung saja tuh tidak dapat perpanjang visa dan akhirnya dipulangkan ke Indonesia atau deportasi. Apakah itu benar? Iya benar, benar banget Al di sini Al.
Jadi kalau di Gießen sendiri, mungkin kalau secara Gesetzlich atau secara hukum, yang saya tahu, dan memang saya juga sempat tanya ke dosen Energierecht saya, jadi dosen itu juga pernah ngurusin masalah Ausländische Student. Kita punya waktu sebenarnya di Jerman kan 10 tahun ya, Al. Cuma 10 tahun yang kita miliki itu sebenarnya maksimal waktu. Nah, pihak Ausländer Behörde itu sekarang memastikan bahwa anak-anak yang ada di Gießen itu lulus dalam rentan waktu yang bisa ditoleransi lah istilahnya. Nah, bagaimana cara mereka ngelakuinnya? Jadi kita setiap perpanjang visa, kita jadi pas semester 5, jadi kalau misalkan Gesetzlich kita semester 5, itu kita harus menyertakan Leistung Übersicht atau gambaran berapa kredit poin yang udah kita punya di semester 5 itu. Nah, dari situ biasanya ntar baru pihak ABH mempertimbangkan apakah orang ini layak untuk dipertahankan di Gießen atau di Deport. Oh, kalau misalkan dari semester 5 dinilai tidak layak, bisa langsung dipulangin itu? Bisa, Al. Bisa banget. Kejam banget ya? Oh, hati-hati. Saya Kita punya semangat advantage Gießen banyak. jadi nggak jadi lagi nih ke Gießen nih. Cuma itu pastinya semester 5 mungkin contoh yang bisa saya ambil semester 5 tapi kredit poin masih berapa ya? 10 mungkin 10 atau 20 gitu. Itu bisa banget dipulang. Oke. Tapi kalau misalkan kayak 90 atau 100 gimana tuh? Itu masih bisa di lobby juga kok. Oh, tapi sudah diwanti-wanti mungkin ya di Gießen. Benar, iya. Diwanti-wanti. Kayak saya juga istilahnya ada temen yang mungkin semesternya cukup tinggi, tapi jumlah kredit poinnya masih bisa diperdebatkan lah istilahnya. Nah, di situ masih ada ruang untuk diskusi. Tapi Tapi semisal kalau memang kredit, misalkan sudah semester 8 nih, masuk dia semester 8 sedangkan hanya disediakan 7 semester oleh universitas, itu sudah tidak ada lagi negosiasi ya? oh kalau nambah semester bisa, tetap bisa. Jadi misal jurusan saya kan 7 semester nih, 7 semester, tapi saya agak ngelambat nih, misal jadinya 8 semester atau 9 semester. Itu tetap bisa selama memang kita dapat kita punya sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu loh. Jadi dalam tiap semester itu selalu ada pergerakan kredit poin, itu bisa kita jadikan kita bisa kasih ke mereka sebagai bahan pertimbangan. Oh, jadi yang saya dengar bahwa ngelebihin 7 atau 6 semester itu, maksudnya melebihi apa yang telah ditetapkan oleh universitas, si regalnya, itu langsung dideportasi, bahwa mahasiswa tersebut langsung dideportasi, itu salah ya? Oh, kalau itu salah, Karena kita tetap ada kalau di sini sih sistem yang pernah saya dengar ya. Ini kembali lagi sistem yang warawiri di jalanan istilahnya. Jadi confirm juga nggak terlalu confirm. Itu sistemnya adalah kan kita ada namanya Regelstudienzeit, yaitu waktu yang disarankan oleh pihak universitas. Ada namanya Durchschnittsstudienzeit. Itu adalah rata-rata di mana mahasiswa di jurusan tersebut lulus. Nah, ngitungnya itu adalah pihak ABH biasanya dari rata-rata ditambah 3 semester. Jadi misal jurusan saya itu rata-ratanya 10 semester misalkan. Nah, itu berarti maksimalnya sampai 13 semester kayak gitu. Baik, jadi saya mau kerucutkan lagi penyebab biasanya orang dideportasi itu di Gießen karena dia punya progres yang nggak baik. Jadi misalkan satu semester ada yang nggak nambah sama sekali. Terus yang kedua juga dia dia memiliki jumlah kredit poin yang sangat jomplang, yang sangat berbeda, yang sangat jomplang tuh. Jomplang bahasa Indonesia bukan sih? Jomplang sangat beda jauh lah ya. Sangat beda jauh dengan beda jauh. Dengan semester dia berada ya. Iya benar. Mungkin dua hal itu. Baik. Iya. Dan kebetulan di Gießen hal itu banyak terjadi, terutama untuk mahasiswa Indonesia.
Iya. Oke. Ah, cukup banyak di kesan yang keempat ini karena penting, Bu, dan tanggung kalau kita tahan-tahan. Iya, benar banget, Al. Karena kadang mungkin kita melihat sisi positif dari kuliah di Gisen itu sendiri, karena memang bisa dilihat advantage-nya cukup banyak. Iya. Kayaknya Tapi gimana? kayaknya pegawai-pegawai Bohorde ini harus banyak belajar ke profesor-profesor THM ya. Wah, Bagaimana tadi Anda cara bilang, dia bisa di lobby dan lain-lain gitu loh. oh iya, benar. Oh, benar sih. Benar banget. Oke. Kayaknya bukan bukan lulusan THM tuh orang-orang pegawai ABH tuh. Nggak bisa lobby ya. Nggak bisa. Baik, kita ke kesan yang ke-5. Kesan yang kelima, kalau menurut saya, apa ya, tadi Indonesia udah, Frankfurt udah, Ausländer Bohorde kan yang keempat, yang kelima. saya berhorde, yang kelima, apa ya? Kecil kali ya? Kecil, oke. Iya, Apanya kecil yang sih. kecil? Kotanya, jadi Apanya kecil? eh, luasnya kecil, kecil banget. Jadi istilahnya naik sepeda itu cukup, walaupun ada bis, cuma naik sepeda menurut saya cukup. Cukup untuk mengelilingi kota tersebut? Iya, cukup untuk ngeliling kota ini. Oke. Dan kalau bisa tidak Anda sebutkan dua kota lainnya yang setara dengan besarnya kota Gisen? Wah, susah ya. Saya nggak ada referensi soalnya. Karena itu Mungkin yang paling kota-kota terkecil di Jerman kali ya? nggak terkecil juga sih, Al. Nggak terkecil juga. Cuma relatif kecil kalau kita. Dibandingin sama Se Aachen ya. Oh, mungkin kayak Aachen ya. Aachen tapi cukup besar sih sebenarnya. Lebih kecil sih, lebih kecil. Aachen Aachen ya bisa sih pakai sepeda kalau mau mah. Tapi kayaknya lebih kecil sih, karena saya juga pernah sempat tinggal sebentar doang di Aachen. Lebih kecil siapa? Kayaknya Gießen deh, kayaknya Gießen. Oke lah, dan nggak seramai Aachen dong. Nggak seramai Aachen. Oke, ya jadi Kalau udah lagi weekend, kita sepi banget kalau weekend. jarang Karena orang kebanyakan, jalan-jalan gitu di tengah kota, terus ada acara ya, musik tiba-tiba gitu-gitu nggak ada ya, sepi ya. nggak ada. Sepi sih sini. Baik, oke. Apakah bisa dibilang Gießen kota pelajar? Eh, bisa, bisa. Hmm, Karena nama, apa ya, eh Gießen sendiri kan memang banyak juga kan mahasiswa-mahasiswa yang nggak datang dari Gießen doang. Jadi kayak dari tetangga-tetangga sebelahnya juga mereka banyak juga yang masuk ke Gießen. oke, Kayak misal dari Wetzlar atau Lolar, Marburg juga bahkan banyak juga yang ke Gießen. iya. Walaupun di sana Hmm, juga ada universitas, ingat saya. benar. Baik, itulah 5 kesan yang tadi disebutkan oleh Mahbub. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Anda tentang data-data people atau orang yang berkaitan dengan orang di jurusan Anda. Tapi tadi juga sudah disebutkan kayak perbandingan laki-laki dan perempuan itu kayak 100% cowok tadi kamu bilang ya. Iya, hampir 100% cowok di sini. Dan persentase mahasiswa internasional tadi saya ulang kembali, yang ranking pertama itu ialah pertama Jerman, yang kedua itu dari area Turki. dari mana tadi? Kedua Turki. Turki, ketiga Hmm, Maroko, keempat Indonesia. Nah, iya. persentasenya bagaimana? Bisa Anda apakah Anda punya data atau apakah bisa diterka-terka? Kalau data sebenarnya ada, cuma mungkin bisa nanti saya lampirin kali ya. Lampirkan. Atau gimana nih? Kalau bisa, Kalau saya nggak ngerti. wah, mungkin saya cerita aja kali ya. Cuma kalau Oke. di Oh, bisa di lampirkan kalau di komen juga, tapi cerita dikit juga boleh. Di, mungkin di, cerita di dikit ya. caption video kan juga bisa ada kayak ngasih link dan lain-lain. Oh iya sih benar.
mungkin bisa juga dimasukin di situ. Sebenarnya kalau Jerman pasti jelas ya, orang Jerman pasti paling banyak. Dan Turki di sini juga lumayan banyak, cuma yang memang cukup auffällig atau cukup apa ya, cukup terlihat bedanya dibandingkan dengan universitas lain itu ya banyaknya orang Indonesia di sini sih. Oke. Kalau misalkan dibandingin dengan, kan saya dulu pas itu juga sempat di Karlsruhe juga, mungkin kalau saya bandingkan dengan sana, itu mahasiswa Asianya jauh lebih dikit di sini. Oke. Hmm. Tapi kan Indonesia Asia. Compare to yang di sana, compare sama yang di mana di Karlsruhe itu Oke. di sini lebih dikit lah istilahnya gitu. Maksudnya misal Oke. mahasiswa-mahasiswa Vietnam, dari China, atau dari daerah-daerah Asia lainnya gitu. Baik, kamu nggak ada angka mungkin persentase? Kalau angka saya harus nyari dulu nih PDF-nya. Oke, ya udah ntar aja. Iya, Bisa kita lampirkan ya. iya. Baik, itulah para pemirsa tentang topik yang pertama, topik besar yang pertama kita yaitu membahas jurusan kuliah. Dan sekarang kita akan masuk ke topik besar yang kedua, yaitu tentang membahas kehidupan di luar kuliah sebagai mahasiswa. Di sini saya akan bagi ke dalam dua benang merah, dua topik utama lagi, dua subtopik, yaitu ialah yang pertama fasilitas universitas, dan yang kedua tentang kota Gießen itu sendiri. Jadi kita masuk ke fasilitas universitas. Saya ingin tanya tentang penilaian perpustakaan atau Bibli. Jika saya beri kamu option dari 1 sampai 5, berapa bintang yang Anda berikan kepada perpustakaan universitas Anda? Ini kalau jujur aja sih, saya akan ngasih 5 atau 6 sih. Di sini nggak boleh bohong. Iya, benar sekali. Saya sih mau bilang 5 atau 6. 6 kan? Oh, kenapa alasannya? Ini 5 nih paling bagus nih ya. Oh, dari 10 atau dari 5 nih? Dari 10 kan ya? Enggak, dari 1 sampai 5. Oh, dari 1 sampai 5. Oh, nggak jadi. Saya 2 udah atau 3 kaget sih. 2 atau 3 kayak kalau aku. Langsung turun ya. Iya. Oke. Apa Iya. alasannya 2 atau 3? Kok Anda tega banget dengan perpustakaan Anda? Kalau saya sendiri sih ngerasa mungkin karena ini ya, memang biasanya kan kalau perpustakaan di FH nggak terlalu besar, dan memang kalau saya ngerasa sih memang perpustakaan di THM nggak terlalu besar, dan mungkin di sini bisa dibedakan antara THM yang di Gießen dan THM yang di Friedberg, karena menurut saya fitur dan equipment-nya jauh berbeda gitu menurut saya. Jadi Kalau antar saya kan sama FH pun, walaupun sama-sama relatif kecil, tapi THM itu jauh lebih kurang dibanding antara FH-FH yang lainnya gitu maksud Anda? jadi kalau gedung THM itu ada di beberapa kota. Salah duanya itu ada di Gießen sama di Friedberg. Mereka Kita semua, ngomongin universitas yang sama nih. iya, kita ngomongin universitas yang sama. Okay. Cuma di beda kota aja. Dan pemisahan itu terjadi untuk beberapa jurusan. Misal kayak contohnya saya untuk Fakultas Elektro kita ada di Gießen, dan untuk jurusan misal Weiing, Wirtschaftsingenieurwesen atau Teknik Industri itu ada di Friedberg. Nah, saya juga pernah ke perpustakaan yang ada di Friedberg, itu memang cukup berbeda dibandingkan yang ada di Gießen. Ya misal kalau yang di Friedberg itu, kalau saya ngasih sih mungkin yang di Friedberg 3,5 sampai 4 lah. Cuma kalau saya yang bilangnya di Gießen 2 sampai 3. Oh. Ya gitu. Jadi yang menurut saya bedanya cukup jauh. Kalau kenapanya? Kalau alasannya mungkin saya personal juga, karena saya kalau belajar memang prefer di rumah.
Dan memang pas saya ke Bibli sendiri yang di Gießen, itu biasanya tempatnya memang kurang. Jadi langsung udah penuh, biasanya penuh terus. Jadi kalaupun saya ke universitas, biasanya saya belajarnya di kelas-kelas kosong. Baik. Jadi kurangnya tempat hanya itu. Dan fitur-fiturnya tadi sudah dijelaskan ya. Ada yang kurang. Fitur-fitur apa sih yang kurang di Bibli itu? Apa ya kalau mau saya yang kurangnya? Saya ngerasa kurang aja gitu somehow. Oke, mungkin warnanya kali nggak cocok buat Anda. Mungkin ya. Jadi ini semua penilaian cukup personal sih. Oke, oke, ya. Iya. Tapi benar-benar nggak bisa disebutkan lebih detail lagi tuh. Lebih detail apa ya? Selain ketersediaan tempat, karena bisa jadi di Friedberg pun sebenarnya tempat-tempatnya juga nggak gede-gede amat dan sering penuh. Mungkin karena ini ya, mungkin karena saya membandingkan dengan yang Friedberg ya. Soalnya di Friedberg sendiri itu kayak misal ada sofa, bukan sofa sih, tempat buat istirahat lah katakanlah. Nah, Kayak itu. kayak ada kursi nyamannya gitu, tapi kalau di THM yang di Gießen itu nggak ada gitu misalkan. Terus misalkan kalau di uh, bilik ruangnya itu lebih banyak di Friedberg gitu. Jadi saya melihat yang di Gießen mungkin relatif lebih kurang gitu. Baik, ya. Itu ya, 2,5 atau 3. Tetapi juga diimbangi dengan land room yang banyak Uh, jadi kelas-kelas dibuka sehingga kita bisa, kalau kita kerja lagi grup juga kita bisa ngomong di sana. bisa. Ada banyak land room ya? Sebenarnya itu bukan land room sih. Soalnya kalau land room-nya sendiri ada sendiri dan biasanya itu emang penuh juga. Dan yang saya maksud tadi di ruang kosong itu benar-benar literally ruang kelas. Jadi semisal ada dosen masuk ya udah kita keluar. Oh. Oh gitu. Iya, Oke, gitu. oke. Jadi ya itulah pemirsa nilai sendiri. Bagaimana Karena saya dengan juga pernah juga misal lagi kerja kelompok sama teman lagi ngurusin modul tertentu gitu. Tiba-tiba ada dosen masuk, oh ada kelas nih di kelas ini di ruang ini gitu. Oh ya udah, saya keluar ya gitu. Gitu. oh, oke, iya, iya. Hmm. Sangat, iya. Bisa dibayangkan ya Aldi. Bisa, bisa. Baik. Dan sekarang kita masuk ke yang ketiga yaitu maksud saya poin selanjutnya di fasilitas uni tentang makan, tempat jajan halal dan tempat sholat. Biasanya kalau makan bagaimana? Kalau makan di sini insya Allah semua tersedia. Jadi untuk masalah kuliner dan makanan aman insya Allah. Sedia dari Untuk rumah atau dari universitas nih? saya dari rumah. Kalau dari kalau Universitasnya universitas ada kantin gimana? kan? Kantin ada. Cuma Uh, saya biasanya makan yang vegan aja sih. uh, Saya bukan vegan tapi saya biasanya makan yang pilihan vegan. baik, iya. Dan kalau kita sekarang ngomong tentang Muslim ya, Hmm? apakah ketersediaan tempat jajan halal itu ada dan tempat sholatnya bagaimana? Kalau di Gießen sendiri masjid banyak kok. Ada sekitar sebentar 4 ada 4 masjid dan mereka cukup aktif semua. Dan karena kota Gießen juga nggak terlalu besar, istilahnya 4 itu menurut saya sangatlah cukup. Apakah Untuk bisa dijangkau dari universitas? Tentunya bisa ya, karena kota Gießen itu kecil. iya bisa kok, bisa dijangkau pakai bis atau jalan juga bisa. Jadi saya tuh Atau ngebayangin universitas nih kosong 2 jam, misalkan dari jam 12 sampai jam 2. Oh, saya mau sholat zuhur dulu ke masjid, terus balik lagi ke universitas. Itu bisa ya? 2 jam cukup banget, bisa banget kok. Karena pakai sepeda pun pasti nyampe ke masjid itu kan? Benar, benar. Pakai sepeda cukup banget. Terus bisa pilih-pilih lagi ada 4 masjid ya? Iya.
Ada 4 masjid. Baik. Jajanan halal, donor atau apa? Apakah ada? Oh, banyak juga di sini. Jadi Oh, kalau di Gisen itu kita akan ada tempat baru namanya HFC. Saya malah promosi di sini. HFC. HFC, Halal Fried Chicken. HFC. H, huruf Oke. H, halal. Oke. Ya, halal fried chicken. Jadi ya setara KFC cuma halal. Itu siapa yang akan ada tadi Anda bilang ya? Iya, baru akan ada karena sebenarnya untuk gedungnya sendiri dan tulisan HFC-nya itu udah cukup lama ada, cuma saya kurang tahu itu kenapa, maksudnya apakah di masalah legal atau masalah apa ya, ya paperwork segala macam. Cuma untuk menu-menunya itu baru keluar belakangan ini. Cuma menu keluar itu bukan berarti udah mulai beroperasi ya, belum. Tapi itu Dia bukan belum. satu-satunya ya? Oh, bukan satu-satunya. Cuma em, lagi hype aja di sini somehow. Oke, jadi Hmm. tentu saja ada kayak donor, ada tempat supermarket Turki, supermarket Arab, dan lain-lain ya. Benar, ha. Untuk pilihan makanan halal itu juga banyak kok toko Turki di sini. Dan Baik, harganya baik. kompetitif ya. Jadi kita bisa milih antara tempat satu atau yang lainnya. Oke, oke. Ya. Ya, ya itu tentang fasilitas Uni dan tempat jajan halal dan tempat sholat. Eh, Sekarang kita masuk ke membahas kota Gisen yang mana sudah banyak disinggung di subtopik-subtopik sebelumnya, tapi mungkin saya akan tanya sekarang tentang rata-rata pengeluaran per bulan di Gisen. Oke. Biasanya berapa tuh di terka-terka? Kalau misalkan kita hidup normal, bukan ya kalau kita hedon juga 1.000 euro juga bisa kalau mau per Nggak bulan kan? bisa. Kalau masalah duit, ngeluarin duit banyak gampang, Al. Ya tapi Ngeremnya yang susah. biasanya berapa nih kalau mahasiswa gini nih? Kalau pertanyaan biasa sih saya kurang tahu. Cuma kalau berangkat dari personal saya, maksudnya saya sendiri untuk per bulannya di angka 500 sampai 700. Baik, Jadi 500 sampai 700 euro. Rinciannya sendiri itu jadi kalau saya emang udah ada ininya kan, planning-nya gitu. Jadi untuk segala macam pengeluaran, bahkan yang sampai semester by track, itu biasanya saya bagi 6, terus saya jatuhin ke per bulannya. Biar biar saya tahu juga per bulannya saya keluar berapa. Itu di angka 500 sampai 700. rumah Untuk rumah biasanya berapa? sendiri, maksudnya rumah kan yang pengeluaran paling. Nah ya, rumah kalau saya itu di angka 220. Kalau standarnya itu biasanya angka 200 sampai 300-an sih. Dan Wow, karena memang di sini banyak orang Indo juga, biasanya orang Indo mereka mitennya bukan per kamar tapi per lantai, jadi per wonung. Per wonung ya, benar per wonung. Jadi baik, satu baik. flat gitu. Dan itu Biar jadi lebih jatuhnya murah lagi kalau misalkan bukan Ancel apartemen kan? benar, jadi jatuhnya jauh lebih murah. Bisa di bawah 200 mungkin ya ada, enggak? Bisa ada. Teman saya Ada bahkan kan? ada yang 130 per bulan. Wih, hebat. Ya, itu poin penting juga bagi teman-teman, bagi para pemirsa yang ingin kuliah di THM bahwa ya karena kota kecil, rumahnya juga jadi lebih murah. Benar. Cuma Oke, dan murah bukan berarti gampang ya. Kita di sini juga agak susah sih nyari rumah. oh gitu. Iya. Oh iya, karena kotanya kecil jarang yang bikin rumah kali. Iya. Ya, begitulah. Oke. Dan sekarang tadi saya ingin balik lagi ke perpanjang visa. Tadi sudah Hmm. dijelaskan betapa ribetnya Auslanderbehoorde ini, tapi masalah dengan biaya yang harus disediakan tiap kali Hmm. perpanjang visa. Apakah mesti sebagaimana yang biasa tertera di dokumen, yaitu 10.236 harus Hmm. tersedia di akun bank, atau mungkin tidak seperti itu? Oke, jadi kalau untuk perpanjang visa, sebenarnya kan standarnya memang yang 10.000 itu ya, Al. 10.000 sekian. Cuma kalau di sini kita bisa mecah itu jadi 5.000 sekian. Jadi 5.000 5.000 sekian itu biasanya, dan untuk perpanjang visa biasanya kita butuh namanya spare konto.
Saya nggak tahu di tempat Aldi apakah juga memberlakukan spare konto, tapi di sini wajib pakai spare konto. Nah, untuk spare konto yang 5.000, itu kan biasanya kita spare-nya untuk 6 bulan, tapi perpanjangnya 1 tahun. Nah, untuk yang 10.000, itu spare-nya 1 tahun, tapi untuk perpanjang 2 tahun, gitu. Oke, baik, baik. Hmm. Itu sudah selalu seperti itu kah? Selalu seperti itu. Dan semisal nggak nyampe segitu, itu juga kita bisa ngelobi lah istilahnya ke pihak ABH-nya. Semisal cuma ada berapa ya, misal 3.000 atau 4.000 gitu misalkan. Itu keputusannya antara dapat fiction atau, biasanya dapatnya fiction sih, dapat fiction, itu perpanjangnya nggak nyampe 1 tahun, tapi kayak dihitung angka segini kira-kira cocok untuk berapa bulan gitu. Baik, oke. Hmm. Dan ya, sekarang karena di sini baru saja azan maghrib, jadi Oke, mungkin kita akan jeda dulu dan kita akan lanjutkan silakan. ini mungkin di kesempatan yang berikutnya, Bu, ya. Wah, siap. Oke, Dan ditunggu. kita tinggal mungkin akan di cut terus ya, di video edit terus disambung aja gitu. Iya, nggak Bagaimana? apa-apa. Oke. It's okay. Ya. Alles good. Yoi. Ya, kalau gitu pemirsa, eh, kita kembali lagi insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pemirsa, kembali lagi ke interview kita dengan Saudara Reza Mahbub tentang jurusan energi Terbarukan. regeneratif energi, betul? Benar, benar sekali. Ya, saya sampai lupa nih pemirsa karena ada jeda waktu interview. Tapi benar kok. Oke. Dan sekarang kita akan lanjutkan, yaitu saya ingin bertanya tentang kegiatan teman-teman Indonesia di GISEN. Kan banyak nih ya Indonesia di GISEN. Apa sih kegiatan-kegiatannya atau ada organisasi apa aja sih di GISEN itu? Kalau di GISEN karena memang kita orang Indonesianya banyak ya, jadi organisasinya juga lumayan banyak, ditambah juga GISEN dekat sama Frankfurt kan ya. Jadi Frankfurt kota gede, GISEN orangnya banyak, jadi istilahnya mereka kayak saling melengkapi gitu. Banyak juga anak-anak GISEN yang mungkin tinggal di GISEN atau kuliahnya di GISEN, cuma organisasinya di Frankfurt. Kayak misal contohnya Masjid Indonesia Frankfurt, atau mungkin bahkan PPI Frada pun juga ada beberapa anak GISEN yang ada, yang aktif di sana. Maksudnya jadi tidak menutup kemungkinan anak-anak GISEN, walaupun di GISEN sendiri ada PPI, tapi melihat histori, tetap ada beberapa orang yang aktif di sana. Frada itu Kalau misalkan, singkatan dari apa sih? gimana? Frada. Frada itu Frankfurt Darmstadt. Oke. Jadi PPI Frankfurt antara dan Darmstadt. gabungan dua kota ini ya. Benar, benar, benar. Dan GISEN Ya. tapi tidak ada di nama itu atau bagaimana, maksudnya tadi ada PPI GISEN? Kalau secara legalnya saya juga kurang paham ya. Cuma kalau melihat beberapa orang yang ada di GISEN pun juga ada yang aktif di Frada gitu. Tapi apakah ada PPI GISEN? PPI GISEN ada sendiri, tetap ada sendiri. Oh, bisa begitu ya? Saya juga kurang paham kalau secara legal ya. Yang penting Indonesia lah ya. Benar banget. Yang penting saling bersatu, memberikan Iya, tempat untuk kita diskusi juga gitu. betul. Terus? Terus ada apa lagi ya? Kalau di GISEN sendiri kita ada Futu, From Us to Us. Jadi itu kayak apa ya? Biasanya dia organisasi yang menyediakan kegiatan macam beasiswa atau mungkin pelatihan Aufnahmeprüfung. Jadi memang yang orientasinya untuk pendidikan. Futu sendiri dia ada di bawah PPI, tapi dia bisa dikatakan dia independen secara keputusan. Jadi tidak bergantung pada PPI, tapi dia ada organisasinya sendiri. Terus ada
keagamaan juga ada di sini. Untuk namanya saya kurang tahu, tapi ada yang organisasi Islam, ada yang Kristen juga ada, yang biasa ngadain kegiatan selama Natal contohnya. Mungkin itu sih kalau untuk organisasi, Al. Oke. Foto ini yang unik ya, karena tidak semua, kalau setahu saya tidak semua kota punya inisiatif seperti ini gitu. Dia membuat satu organisasi khusus di bawah PPI, di bawah tapi independen ya. Iya benar. Dan spesialisasikan untuk kegiatan pendidikan. Dan ini mungkin untuk para pemirsa yang ingin misalkan baru datang ke Jerman, terus ingin masih belajar bahasa, nyari tes untuk Studienkolleg, nyari tempat tes. Nah, mungkin Gießen bisa jadi salah satu opsi yang baik karena kehadiran foto ini yang dari pelajar Indonesia. Sepengalaman saya, tidak semua kota, bahkan yang gede-gede pun punya kegiatan belajar mengajar untuk persiapan Aufnahmeprüfung. Jadi Gießen salah satu yang unik. Apakah banyak para calon-calon mahasiswa yang datang ke Gießen untuk menunggu tempat di Studienkolleg? Untuk orang Indonesia yang masuk ke Studienkolleg di Gießen, sebenarnya naik turun ya, Al. Cuma untuk waktu sekarang ini kelihatannya kurang banyak. Jadi memang antara memang peminatnya sedikit atau memang yang masuk emang dikit aja gitu. Karena kalau misalkan melihat histori lagi, sempat itu di tahun 2016 itu lumayan banyak, cukup banyak, ada sekitar 5 kalau nggak salah di satu semester itu. Cuma semakin kesini semakin turun, jadi kayak kegiatan foto pun dia sesuai permintaan. Jadi misal memang ada anak Studienkollegnya, kita kayak ngadain persiapan untuk Aufnahmeprüfung atau mungkin Verstellungsprüfung, tapi semisal nggak ada pun, mereka akan merubah orientasinya ke misal kayak yang tadi saya sebutkan, kayak seminar beasiswa atau misalkan seminar cara membuat CV atau Anschreiben, motivation letter, atau bahkan bagaimana cara mencari tempat praktikum, seperti itu contohnya. Oke, saya baru tahu pertama di Gießen ada juga STK ya? Ada, di Gießen ada, jadi kerjasama sama yang di Marburg. Jadi kalau yang untuk di Marburg itu untuk yang W-Kurs, tapi kalau untuk yang di Gießen untuk Tech-Kursnya gitu. Tadi yang Anda bilang naik turun itu apakah anak-anak yang keterima di STK Gießen atau anak-anak yang masih ingin menulis Aufnahmeprüfung di STK manapun? Jadi apakah Gießen ini termasuk kota pendatang yang anak-anak yang baru nyari STK nih, atau dia tadi tuh yang dijelaskan yang naik turun itu orang yang mana nih, yang keterima atau yang belum keterima? So, kalau yang tadi saya jelasin itu yang udah keterima, jadi yang udah masuk Studienkolleg. Karena kalau untuk tempat pendatang baru, biasanya Gießen kurang dilihat. Biasanya kan memang yang dilihat Berlin, Hamburg, atau mungkin kota-kota besar lainnya. Tapi kalau Gießen memang dia relatif sedikit dibandingkan sama kota-kota lainnya. Oke, tapi walaupun tetap ada ya? Iya. Oh gitu, baik. Dan berarti apakah direkomendasi nggak kalau misalkan ada orang yang baru nyari kota nih, saya pertama kali di Jerman mau ke kota apa ya? Apakah Anda merekomendasi Gießen sebagai tempat tujuan anak tersebut? Atau mungkin lebih ke kota besar aja? Wah, pertanyaan menarik sebenarnya, Al. karena gini, euforia orang yang baru pertama kali ke Jerman pasti pinginnya melihat kota-kota besar ya. Karena Oh saya harus bilang iya. jujur, kalau Gießen memang kotanya kecil. Iya. Ya, kalau misalkan baru pertama kali datang ya tergantung memang orientasi mereka mau bagaimana. Karena memang kalau di sini kayak misalkan alte Gebäude atau bangunan-bangunan tua itu
relatif jarang ya. Jadi kayak suasana Eropanya mungkin tidak se-hype seperti di Hamburg atau misal di Heidelberg. Seperti contoh saya pertama kali ke Jerman, itu memang feel-nya beda. Cuma kalau misalkan untuk long term atau jangka lama, Gießen menurut saya cukup jadi rekomendasi karena memang harganya juga cukup murah, terus kondisinya juga apa ya, eh, apa istilahnya? Jadi nggak terlalu banyak Kondusif. kondusif, benar. Jadi Kondusif kondusif, untuk nggak terlalu belajar ya. benar, kondusif untuk belajar, karena nggak terlalu banyak distraksi, walaupun mungkin ada Frankfurt ya, tapi bagi orang-orang yang agak males jalan ke Frankfurt, karena dari Gießen ke Frankfurt juga 1 jam, ya mereka akan stay di Gießen. Jadi istilahnya distraksi untuk jalan-jalannya lebih sedikit, gitu. Oke ya. Jadi maksud saya tuh Gießen udah kayak semacam paket komplit yang mungkin relatif lebih mudah dibanding kalau kita tinggal di kota-kota besar, karena biasanya semakin gede kotanya tuh semakin sulit masuk STK di sana. Dan yang kedua, walaupun Gießen ini kota kecil, dia punya STK juga, dan apalagi dia punya yang mungkin kota-kota besar lain ada yang nggak punya, yaitu semacam kegiatan belajar mengajar untuk studi Aufnahmeprüfung atau Feststellungsprüfung. Terus kalau misalkan dia tinggal datang ke Gießen terus keterima di Gießen, itu udah enak banget gitu, nggak usah pindah, nggak usah repot apa-apa, dan kuliah juga bisa langsung di situ, udah sampai lulus di situ aja terus udah. Benar. Bahkan saya kan sebenarnya saya STK-nya juga bukan dari Gießen ya, tapi dengar-dengar dari teman saya, bahkan ada istilahnya tuh kutukan anak Gießen. Gimana tuh? Semisal dari STK, jadi bunyinya kurang lebih gini, kalau misalkan dari STK udah masuk Gießen, kemungkinan lulusnya juga di Gießen. Oh. Jadi kayak nggak mungkin keluar. Iya, berarti betah kan? Ya, Betah dengan segala kekurangan, kekecilannya, ya buktinya betah gitu kan? nyaman. Iya. Kecil nggak apa-apa, Al, yang penting nyaman. Terus kondusif Ya. juga buat belajar. Katanya kan kalau tinggal di kota gede, tua di jalan ya. Iya, bener banget. Kalau kalau ini kan bisa tua di HFC gitu. Oh iya, benar sekali. Ada yang baru launching. Iya, enak kan HFC. Oke, dan pertanyaan yang selanjutnya, berapa rata-rata harga donor di Gießen? Di sini harga doner kurang lebih 4,5. Rata-rata empat Empat setengah. setengah, Iya, 4,5. semahal itu. Iya. Sayangnya ya. Udah kecil mahal lagi. Apa yang penting hangat, yang penting berkumpulnya bersama, hangat. Oh, Dan ada iya. HFC. Dan ada HFC. Baik, baik. Ya itu Gitu. 4,5. Tapi iya kalau misalkan maksud saya ya telur atau apa yang kayak ayam ya paling se Jerman juga nggak jauh-jauh beda ya. Cuman entah kenapa donernya di Gießen mahal. Oke. Saya pun Baik. masih menikmati donernya kok. Masih 4,5 juga nggak apa-apa. Oh, enak berarti ya. Enak, tetap enak. Baik. Kalau Jadi yang enak mah jadi ya, lanjut aja kalau enak. iya lah. Baik, wah Mabuk, thank you banget. Udah banyak banget yang dikasih di 2 sesi kesempatan ini gabungan ya. Kita sesi Iya lalu siap, udah Al. banyak, terus sekarang hanya di penghujung-ujungnya saja, cuman luar biasa. Aldi banyak banget tahu tentang Gießen sekarang, dan tentunya juga para pemirsa. Dan Mahbub sebagai penutup pertanyaan nih, coba bisa nggak Mahbub kasih ke kita tips, motivasi, wejangan atau petuah lah kepada para pemirsa kita yang ingin kuliah di jurusan RE, THM, atau misalkan yang ingin masih milih-milih universitas atau masih milih-milih kota, ada nggak sih tips yang apa aja itu buat sebagai pertanyaan penutup? Oke. Eh apa ya?
Ini saya kalau ngomong seakan-akan jadi orang bijak ya, padahal nggak terlalu bijak juga sih. Eh, Bisa gitu. Suka pingin, gitu deh. saya mungkin pengen nyampein ini aja sih. Buat saya juga, buat teman-teman, em, tetap apa ya, tetap punya support system aja sih kalau menurut saya. Karena eh, di Jerman sendiri, walaupun mungkin contohnya kayak di Gießen, kita banyak orang Indonesianya, tapi kita tetap harus berusaha untuk menjadikan seseorang itu support system kita. Karena maksudnya support system di sini adalah orang-orang di mana kita bisa bertukar informasi, saling mendorong untuk bisa lulus cepat. Maksudnya jangan menunda-nunda kelulusan, contohnya misalkan. Jadi yang saling memotivasi aja sih kalau menurut saya. Baik, luar biasa. Gitu. Mabuk, thank you banget udah hadir di interview kali ini, Mabuk. Thank you juga Aldi udah mengundang saya. Luar biasa. Dan ya pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan Reza Mahbub, jurusan RE di THM. Dan ya kalau misalkan pemirsa punya pertanyaan, pemirsa bisa chat atau tulis di comment section di bawah, dan atau juga pemirsa bisa ngechat ke Instagram @kuliah_di-ahem. Kalau gitu saya Novali Firmansyah izin pamit dan juga Anda. Reza, ya saya Reza Bokatabi. Oke. Kalau gitu, pemirsa ciao. Ciao.